Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang miliarder memergoki pengasuh membela ibunya. Saat itu juga istri kehilangan segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Di balik megahnya tembok marmer dan kilau lampu kristal yang menggantung anggun di ruang utama kediaman keluarga Haikal, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tak pernah diketahui oleh sang suami. Haikal adalah seorang pengusaha sukses, seorang pria yang dikenal dermawan dan sangat mencintai keluarganya. Namun, cinta Haikal pada sang ibu, Ibu Ratna, seringkali menjadi duri dalam hati istrinya. Reni, Ibu Ratna adalah seorang wanita tua yang lemah lembut. Sejak mengalami stroke parah 2 tahun yang lalu, separuh tubuhnya lumpuh. Beliau hanya bisa berkomunikasi dengan tatapan mata dan isakan tangis, serta bergantung sepenuhnya pada kursi roda untuk berpindah tempat. Bagi Haikal, ibunya adalah malaikat tak bersayap yang telah membesarkannya seorang diri. Namun, bagi Reni, wanita yang berasal dari keluarga berada dan sangat memuja harta itu, kehadiran Ibu Ratna adalah sebuah aib. Sebuah beban yang merusak citra sempurna rumah tangganya di mata para kolega sosialita pagi itu. Suasana di rumah mewah tersebut tampak sibuk. Haikal harus terbang ke luar negeri untuk mengurus merger perusahaan yang sangat penting. Di depan pintu utama, Reni tersenyum manis, merapikan kerah jas suaminya dengan penuh kasih sayang. "Jaga kesehatanmu, sayang. Jangan lupa telepon aku setiap hari," ucap Reni dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Haikal mencium kening istrinya, lalu menatap Amanda, pengasuh yang telah merawat ibunya sejak sakit. "Amanda, tolong jaga ibu ya. Aku percaya padamu. Urusan rumah tangga dan ibu, aku serahkan sepenuhnya padamu," pinta Haikal dengan tatapan tulus. "Baik, Tuan Haikal. Amanda akan merawat Tuan Ibu seperti Amanda merawat keluarga Amanda sendiri." "Tuan tenang saja dalam perjalanan," jawab Amanda sopan. Sambil menundukkan kepalanya sedikit sebagai bentuk hormat, mobil mewah Haikal perlahan menjauh dari halaman rumah. Senyum di wajah Reni perlahan memudar, lalu lenyap tak berbekas, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh kebencian. Topeng kesempurnaan itu kini telah terbuka. Reni berbalik badan, menatap tajam ke arah Amanda yang sedang mendorong kursi roda Ibu Ratna menuju ruang makan. "Dengar baik-baik, Amanda. Suamiku sudah pergi. Di rumah ini, aku adalah tuan besarnya. Jangan harap aku akan mentoleransi kehadiran orang tua lumpuh itu di meja makan yang sama denganku. Bawa dia ke kamar belakang yang pengap itu. Berikan dia roti dan air putih. Aku tidak mau melihat wajahnya yang menyedihkan itu merusak nafsu makanku," perintah Reni dengan nada yang merendahkan. Amanda terkejut, namun ia mencoba menahan amarahnya. "Nyonya Reni, maaf. Tuan Haikal berpesan agar Tuan Ibu sarapan bubur ayam seperti biasa. Tuan Ibu butuh nutrisi untuk obat-obatannya," balas Amanda pelan. Mencoba mempertahankan prinsipnya. Mendengar bantahan itu, wajah Reni memerah padam. Ia melangkah cepat, mendekati kursi roda Ibu Ratna. Wanita tua itu hanya bisa menunduk. Air matanya menetes perlahan membasahi pipinya yang keriput. Tangannya yang lumpuh gemetar di atas pangkuan. "Kamu ini kurang ajar ya, pembantu murah meriah?" Suara Reni meninggi, memenuhi ruang makan yang luas itu. "Suamiku itu miliarder, dan dia membuang-buang uang untuk memberi makan orang tua yang tidak akan pernah bisa berterima kasih. Cepat dorong kursi roda ini ke kamar belakang, atau aku akan memastikan kamu tidak mendapat gaji sepeser pun bulan ini." Reni tidak menunggu Amanda bergerak. Dengan kasar, Reni meraih pegangan kursi roda Ibu Ratna. Ia tidak mendorongnya dengan hati-hati, melainkan menyeret dan mendorongnya dengan kekuatan penuh. Kepala Ibu Ratna terbentur pelan ke sandaran kursi karena guncangan yang keras. "Ibu, tolong, pelan-pelan," teriak Amanda. Hatinya hancur melihat wanita yang dulu sangat ia hormati diperlakukan seperti barang rongsokan. Amanda dengan sigap berlari dan memeluk erat kursi roda tersebut, menghalangi jalan Reni. "Cukup, Nyonya. Tolong hentikan. Tuan Ibu sedang sakit. Beliau bukan barang yang bisa Anda perlakukan seenaknya." Suara Amanda bergetar,
namun matanya menatap tajam penuh keberanian. Reni tertawa meremehkan, tawa yang terdengar sangat kejam. Kamu berani membela orang tua gila ini? Kamu lupa siapa yang memberimu makan? Kamu ini hanya pengasuh rendahan. Minggir, atau hari ini juga aku akan melemparkan kamu dan barang-barangmu ke jalanan. Reni mengangkat tangannya, berniat menampar wajah Amanda yang dianggapnya telah berani melawan. Ibu Ratna di dalam kursi roda itu hanya bisa memejamkan mata. Air matanya mengalir deras. Berdoa dalam hati agar pengasuh setianya itu tidak celaka. Namun, sebelum telapak tangan Reni mendarat di pipi Amanda, sebuah suara berat dan sangat familiar terdengar dari arah ruang tengah. Suara yang membuat darah Reni seketika berdesir dingin. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Dan kenapa aku mendengar suara bentakan? Reni membeku. Tangannya yang terangkat perlahan turun dengan gemetar. Amanda memalingkan wajahnya, dan matanya membelalak tak percaya. Di ambang pintu ruang makan, berdiri Haikal. Kopernya masih berada di tangannya. Wajahnya yang biasanya teduh, kini gelap oleh badai emosi yang tak terbaca. Tatapan Haikal tidak tertuju pada istrinya, melainkan pada kursi roda yang didorong paksa, dan air mata yang membasahi pipi ibunya. Yang, kamu kok sudah pulang? Bukankah penerbanganmu? Reni mencoba tersenyum, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Haikal tidak menjawab. Ia melangkah perlahan masuk ke dalam ruang makan. Suaranya terdengar sangat pelan, namun mengandung aura yang membuat siapapun di ruangan itu menahan napas. Aku membatalkan penerbanganku. Karena ada firasat yang mengatakan, aku harus pulang dan melihat dengan mataku sendiri. Bagaimana keluargaku dirawat saat aku tidak ada, ucap Haikal datar. Namun matanya menyala penuh amarah yang tertahan. Haikal kini berdiri tepat di hadapan Reni. Jarak di antara mereka sangat dekat. Reni mundur selangkah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu, topengnya telah robek. Dan ia tidak tahu bahwa keputusan Haikal selanjutnya akan membuat Reni kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Apakah Haikal akan memaafkan istrinya? Atau karma instan akan segera menjatuhkan hukuman pada Reni yang sombong? Suasana di ruang makan yang megah itu mendadak menjadi sangat mencekam. Haikal tidak berteriak. Ia tidak melontarkan kata-kata kasar. Namun, keheningan yang ia ciptakan justru terasa jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Haikal menatap tajam ke arah tangan Reni yang masih terangkat di udara, lalu menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata. Dengan langkah yang sangat pelan namun penuh tekanan, Haikal berjalan melewati istrinya. Ia mengabaikan Reni sepenuhnya, seolah wanita itu hanyalah patung kosong yang tidak bernyawa. Haikal berlutut di sebelah kursi roda Ibu Ratna. Dengan lembut, ia mengambil sapu tangan dari saku jasnya, lalu mengelap air mata di pipi keriput sang ibu. Maafkan Haikal, Bu. Haikal terlambat melindungi ibu, ucap Haikal dengan suara yang bergetar. Menahan isak tangis, Ibu Ratna hanya bisa menatap anaknya dengan tatapan penuh kasih. Meskipun mulutnya sulit berbicara karena efek stroke, tatapan itu seolah berkata bahwa ia tidak apa-apa. Namun, hati Haikal hancur melihat kondisi tersebut, merasa diabaikan. Reni yang panik akhirnya mencoba mengambil alih situasi. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu memaksakan senyum canggung di wajahnya. Haikal, sayang, kamu pasti salah paham. Amanda ini benar-benar pembantu yang tidak tahu diri. Dia sengaja membiarkan ibu hampir jatuh dari kursi roda, lalu menyalahkanku. Aku hanya mencoba menolong ibu, tapi Amanda malah membentakku. Tuduh Reni dengan nada yang dibuat sepolos mungkin. Haikal perlahan berdiri. Ia menoleh ke arah Reni. Tatapan matanya sangat dingin, seolah sedang menatap seorang asing yang sangat ia benci. Salah paham? Tanya Haikal pelan. Namun setiap suku kata terdengar sangat menusuk. Kau bilang aku salah paham, Reni? Padahal aku melihat dengan mataku sendiri. Bagaimana kau menyeret kursi roda ibu seperti menyeret karpet bekas? Reni mundur selangkah. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Tidak, Haikal. Aku bersumpah. Amanda yang memprovokasi. Cukup, potong Haikal tegas. Ia menatap Amanda yang masih berdiri di samping kursi roda. Amanda, tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi.
Katakan yang sebenarnya, tanpa rasa takut. Amanda menundukkan kepalanya sedikit, lalu menatap Haikal dengan hormat. Mohon maaf, Tuan Haikal. Nyonya Reni memerintahkan Amanda untuk memindahkan Tuan Ibu ke kamar belakang yang pengap. Nyonya juga melarang Tuan Ibu makan bubur ayam yang sudah Amanda siapkan, dan menyuruh Amanda memberikan roti keras serta air putih. Ketika Amanda menolak karena kondisi kesehatan Tuan Ibu, Nyonya Reni menjadi sangat marah dan mencoba memukul Amanda. Jelas Amanda dengan suara yang tenang, sopan, namun sangat jelas. Mendengar penjelasan Amanda, wajah Reni langsung pucat pasi. Kakinya terasa lemas, dan ia harus berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak jatuh. Semua kebohongannya telah terbongkar dengan sempurna di hadapan sang suami. Haikal menutup matanya sejenak, menarik napas panjang untuk meredam amarahnya yang memuncak. Ketika ia membuka matanya kembali, ada keputusan bulat yang telah ia buat. Ia tidak akan mentoleransi perlakuan kejam ini. Haikal mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jas. Ia menekan sebuah nomor telepon penting, lalu menempelkan ponselnya ke telinga. Budi, ini Haikal. Aku ingin kau segera membekukan semua rekening bank atas nama Reni. Tarik semua kartu kreditnya, batalkan aksesnya ke semua aset perusahaan, dan siapkan dokumen perceraian serta pengusiran dari rumah ini. Lakukan sekarang juga. Perintah Haikal dengan nada yang datar dan tanpa emosi. Reni terkejut luar biasa. Matanya membelalak ketakutan. Haikal, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku istrimu. Harta itu juga milikku. Kamu tidak boleh mengusirku dari rumahku sendiri, teriak Reni histeris. Topeng kesombongannya kini telah hancur berkeping-keping. Haikal menatap istrinya dengan tatapan merendahkan. Rumah ini milikku. Harta ini hasil keringatku. Dan kau telah menyakiti orang yang paling kusayangi di dunia ini. Mulai detik ini, kau tidak memiliki apa-apa di sisiku. Reni, kau akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Reni jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh, memohon ampun kepada suaminya. Namun, Haikal tidak lagi mempedulikannya. Ia kembali fokus pada ibunya, lalu memberikan instruksi kepada Amanda untuk memindahkan Ibu Ratna ke kamar utama yang nyaman. Namun, sebelum Haikal beranjak dari ruang makan, ia tiba-tiba berhenti. Ia menoleh kembali ke arah Reni yang masih terduduk di lantai. Ada satu hal lagi yang mengganjal di pikiran Haikal, sesuatu yang ia temukan pagi ini sebelum ia membatalkan penerbangannya. Ngomong-ngomong, Reni, ucap Haikal tiba-tiba, membuat Reni tersentak kaget. Kita belum selesai bicara tentang uang perusahaan sebesar 5 miliar rupiah yang hilang dari rekening cadangan minggu lalu. Kau pikir aku tidak tahu bahwa uang itu dipindahkan ke rekening pribadi adikmu? Wajah Reni yang sudah pucat kini berubah menjadi putih seperti mayat. Matanya terbelalak ngeri. Ia mengira rahasia besarnya masih aman. Ia mengira Haikal tidak akan pernah tahu. Haikal tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Tunggu sampai polisi datang dan menjelaskan semuanya padamu. Reni, apakah Reni akan dipenjara? Dan bagaimana nasib Amanda serta Ibu Ratna setelah badai rumah tangga ini meledak? Suasana di ruang makan yang megah itu kini terasa semakin berat. Kata-kata Haikal tentang uang 5 miliar rupiah yang hilang, bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Reni yang masih terduduk di lantai marmer dingin, seketika menghentikan tangisannya. Matanya yang sembab menatap Haikal dengan tatapan tidak percaya, bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Kamu pasti bercanda, kan? Suara Reni terdengar parau, mencoba merangkai kebohongan untuk kesekian kalinya. Aku tidak pernah mengambil uang perusahaan. Itu pasti salah hitung. Atau mungkin ada karyawan yang menggelapkannya. Kamu tidak boleh menuduhku seperti itu. Haikal, aku ini istrimu, ibu dari anak-anakmu nanti. Haikal menatap istrinya dengan tatapan yang sangat kecewa. Ia tidak lagi melihat wanita yang ia cintai, melainkan seorang pembohong yang telah mengkhianati kepercayaan. Dengan tenang, Haikal mengeluarkan sebuah map berwarna coklat dari dalam tas kerjanya, lalu melemparkannya tepat ke hadapan Reni. Buka map itu, Reni. Di dalamnya ada mutasi rekening, tanda tangan digitalmu,
Dan bukti transfer ke rekening adikmu, Rian. Kau pikir aku tidak akan memeriksa asetku sendiri? Kau pikir aku akan membiarkan orang yang menyakiti ibuku, juga menguras uang perusahaanku, tetap berdiri di depanku? Tanya Haikal dengan nada yang sangat rendah, namun penuh dengan penekanan yang menyakitkan. Reni dengan tangan gemetar membuka map tersebut. Saat melihat tanda tangannya sendiri di atas dokumen transfer, tubuhnya langsung lemas. Tidak ada lagi celah untuk membela diri. Topeng kesempurnaan yang ia bangun selama bertahun-tahun, kini hancur lebur menjadi debu. Tepat pada saat itu, dua orang pengawal keamanan rumah tangga yang berbadan tegap melangkah masuk ke ruang makan. Mereka berdiri di belakang Reni, menunggu instruksi selanjutnya dari sang tuan rumah. Bawa Nyonya Reni ke kamarnya. Kumpulkan semua barang pribadinya dalam waktu 15 menit. Setelah itu, antarkan dia ke rumah orang tuanya. Pastikan dia tidak membawa satupun barang mewah yang dibeli dengan uangku. Perintah Haikal dengan tegas kepada para pengawal. Haikal, jangan, tolong, aku mohon. Reni tiba-tiba merangkak maju, memeluk kaki Haikal dengan erat. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kini tampak sangat menyedihkan. Aku berjanji akan berubah. Aku akan merawat Ibu Ratna dengan baik. Jangan usir aku. Haikal, aku tidak punya tempat tinggal lain. Haikal menunduk, menatap tangan Reni yang memeluk kakinya. Perlahan namun pasti, ia melepaskan pelukan istrinya dengan kasar. Kau tidak pantas menyebut nama ibu. Pergalah. Reni, sebelum aku memanggil polisi dan memprosesmu atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Mendengar ancaman tersebut, Reni akhirnya sadar bahwa suaminya tidak akan berubah pikiran. Dengan langkah yang gontai dan wajah yang penuh kekalahan, Reni digiring oleh para pengawal menuju lantai atas untuk mengemas barang-barangnya. Sementara itu, di lantai 2, Amanda sedang berada di dalam kamar utama yang sangat nyaman. Dengan lembut, ia sedang membaringkan Ibu Ratna di atas kasur yang empuk. Amanda membersihkan wajah sang ibu dengan handuk hangat, sambil terus berbisik menenangkan. Sudah, Tuan Ibu. Sekarang Tuan Ibu sudah aman. Tidak ada lagi yang akan memperlakukan Tuan Ibu dengan kasar. Bisik Amanda dengan suara yang sangat lembut. Ibu Ratna menatap Amanda dengan tatapan penuh terima kasih. Lalu menggenggam tangan pengasuh setianya itu. Pintu kamar utama terbuka pelan. Haikal melangkah masuk dengan wajah yang masih terlihat lelah. Ia mendekati tempat tidur ibunya, lalu mencium kening Ibu Ratna dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia menoleh ke arah Amanda. Amanda, aku ingin berterima kasih padamu, ucap Haikal dengan tulus. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibu. Kamu telah melindunginya dengan segenap kekuatanmu, bahkan ketika kamu sendiri terancam. Mulai hari ini, kamu bukan lagi sekadar pengasuh. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Amanda terkejut mendengar perkataan tersebut. Ia segera menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. Amanda hanya melakukan tugas Amanda, Tuan Haikal. Tuan Ibu adalah orang baik, dan Amanda tidak tega melihat beliau disakiti. Jawab Amanda dengan sopan, namun momen hangat tersebut tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ponsel Haikal berdering dengan sangat nyaring. Haikal melihat layar ponselnya, dan alisnya langsung berkerut dalam. Itu adalah panggilan dari Pak Darmawan, direktur utama perusahaan miliknya. Ya, Pak Darmawan. Ada apa? Tanya Haikal saat mengangkat panggilannya. Haikal, segera pulang ke kantor. Kita dalam masalah besar. Suara Pak Darmawan terdengar sangat panik di seberang sana. Saham perusahaan kita tiba-tiba anjlok drastis dalam 1 jam terakhir. Seseorang telah menjual semua saham milikmu secara diam-diam, dan sekarang, pihak mayoritas pemegang saham baru sedang menuju ke ruang rapat untuk mengambil alih perusahaan. Haikal terdiam. Darahnya berdesir kencang. Ia langsung menyadari siapa dalang di balik semua ini. Ini bukan sekadar penggelapan 5 miliar. Ini adalah rencana besar untuk menghancurkannya dari dalam. Siapa yang membeli saham-saham itu, Pak? Tanya Haikal dengan suara yang menggelegar. Itu dia yang mengejutkan. Haikal, pembeli utamanya adalah perusahaan cangkang milik keluarga Reni,
yang didukung oleh investor asing. Jawab Pak Darmawan dengan nada putus asa. Haikal perlahan menurunkan ponselnya. Wajahnya kini berubah menjadi sangat gelap. Jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Reni tidak hanya mencuri uang dan menyakiti ibunya. Wanita itu telah mencoba merampas seluruh kerajaan bisnis yang ia bangun dengan susah payah. Haikal menatap Amanda dan ibunya, lalu berkata dengan nada yang sangat dingin, "Permainan baru saja dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan mereka yang mencoba merampas hakku." Apakah Haikal berhasil menyelamatkan perusahaannya dari cengkeraman keluarga Reni? Dan bagaimana kelanjutan nasib Reni yang kini telah kehilangan segalanya? Di lantai bawah, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari arah tangga utama. Reni turun dengan 2 koper besar di tangannya. Wajahnya masih sembab, namun ada senyum licik yang kembali terukir di bibirnya. Ia tidak lagi menangis. Sebaliknya, ia tampak sangat puas dan penuh dengan kesombongan yang baru. Tepat di belakang Reni, seorang pria muda dengan setelan jas mahal melangkah masuk ke dalam ruang utama. Itu adalah Rian, adik laki-laki Reni. Rian menatap Haikal dengan tatapan penuh kemenangan, lalu menoleh ke arah kakaknya dengan senyum yang sangat meremehkan. "Sudah beres, Ren? Bagus. Karena mulai besok pagi, rumah megah ini akan kita lelang untuk menutupi utang Haikal yang membusuk," ucap Rian dengan nada yang sangat mengejek. Reni tertawa kecil, lalu menatap Haikal dengan tatapan merendahkan. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku, Haikal? Kamu salah besar. Suamiku yang malang. Perusahaanmu sekarang sudah berada di bawah kendali keluargaku. Saham mayoritas sudah kami beli. Dan yang lebih indah lagi, kami sudah melaporkanmu ke pihak berwajib atas tuduhan pencucian uang." Haikal tidak berteriak. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik. Ia hanya menatap Rian dan Reni dengan tatapan yang sangat tenang, seolah sedang menonton pertunjukan yang membosankan. Di sampingnya, Amanda tetap berdiri tegak, menjaga kursi roda Ibu Ratna dengan penuh kewaspadaan. "Jadi, kalian pikir dengan membekukan rekening perusahaan dan membeli saham secara diam-diam, kalian bisa mengambil alih kerajaanku?" tanya Haikal dengan suara yang sangat datar. "Tentu saja," balas Rian sombong. "Semua bukti penggelapan sudah kami atur. Rekening utama perusahaan sudah dibekukan oleh Bank Sentral pagi ini. Kamu tidak punya akses ke dana darurat apapun. Kau tamat, Haikal." Amanda yang berdiri di samping kursi roda Ibu Ratna, tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya membelalak. Lalu ia melangkah maju dengan sopan. "Mohon maaf, Tuan Haikal," ucap Amanda dengan suara yang jelas dan tegas. Tadi pagi, sebelum Tuan Haikal kembali, Amanda melihat Nyonya Reni membuang sebuah kotak besi kecil ke dalam tempat sampah di dapur. Nyonya Reni tampak sangat panik saat membuangnya. Amanda pikir, mungkin itu ada hubungannya dengan masalah ini. Mendengar perkataan Amanda, wajah Rian seketika berubah pucat. Senyum sombongnya lenyap dalam sekejap. Ia menatap Reni dengan tatapan marah yang sangat nyata. "Kau membuang kotak besi itu? Bodoh! Itu berisi bukti transfer asli yang tidak bisa dipalsukan." Reni terkejut, lalu menatap Rian dengan panik. "Kamu tidak bilang itu penting. Aku pikir itu hanya brankas kosong." Haikal tersenyum tipis. Senyuman yang membuat darah Rian dan Reni berdesir dingin. Haikal perlahan mengeluarkan ponselnya, lalu menekan satu nomor telepon penting. "Pak Kapolda, ini Haikal." "Ya, barang buktinya sudah saya temukan. Silakan kirim tim ke rumah saya sekarang. Ada 2 orang yang ingin saya serahkan atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen perusahaan," ucap Haikal dengan nada yang sangat tegas. Rian mundur selangkah, kakinya terasa lemas. Kamu sudah bersekongkol dengan polisi? Ini tidak adil. Keadilan tidak selalu datang dari langit, Rian. Kadang, keadilan harus diciptakan sendiri," balas Haikal dingin. "Bawa mereka ke ruang tamu. Tunggu polisi datang. Jangan biarkan mereka keluar dari rumah ini." Para pengawal segera maju, mengapit Rian dan Reni yang kini gemetar ketakutan. Topeng kesombongan mereka telah hancur lebur. Namun, saat Haikal berbalik badan untuk menemani ibunya,
Ponselnya berdering sekali lagi, layar ponsel menunjukkan nama panggilan Sandra. Sandra adalah mantan tunangan Haikal yang dulu dibatalkan pernikahannya karena Haikal memilih Reni. Mengapa Sandra menghubunginya di saat kritis seperti ini? Haikal mengangkat panggilannya. Halo, Sandra. Ada apa? Haikal, dengarkan aku baik-baik. Suara Sandra terdengar sangat terburu-buru dan panik. Jangan serahkan Rian dan Reni ke polisi dulu. Mereka tidak bertindak sendirian. Ada seseorang di dalam lingkaran terpercayamu yang mendalangi semua ini. Dan orang itu sedang menuju ke rumahmu sekarang untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar saham perusahaan. Haikal mengerutkan keningnya dalam-dalam. Siapa orang di lingkaran terpercayanya yang berkhianat? Dan apa yang lebih berbahaya dari saham perusahaan? Tiba-tiba, suara pintu depan yang diketuk dengan sangat keras terdengar dari ruang utama. Seseorang datang, dan aura yang dibawa oleh orang tersebut terasa sangat mencekam. Apakah Haikal akan berhasil menghadapi pengkhianat terdekatnya? Dan siapa sebenarnya sosok misterius yang datang mengetuk pintu rumahnya? Suara ketukan pintu yang keras itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya jauh lebih mengintimidasi dan mendesak. Haikal memberi isyarat pada pengawalnya untuk membuka pintu. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, pintu ganda berukuran besar itu dibuka perlahan, namun sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah polisi yang dipanggil oleh Haikal, melainkan seorang pria parubaya dengan setelan jas yang sangat rapi, didampingi oleh 4 pria berbadan tegap yang tampak seperti preman berkedok pengawal pribadi. Wajah Haikal seketika mengeras. Rahangnya mengeras, dan tatapan matanya menjadi sangat tajam. Hendra? Apa maksud semua ini? Tanya Haikal dengan nada yang sangat rendah, namun syarat akan ancaman yang mematikan. Hendra adalah pengacara pribadi sekaligus tangan kanan Haikal yang paling dipercaya. Ia telah bekerja bersama Haikal selama lebih dari 10 tahun. Namun, senyum yang terukir di bibir Hendra saat ini bukanlah senyum kesetiaan. Itu adalah senyum keserakahan yang murni dan sangat licik. Selamat pagi, Tuan Haikal. Maaf jika kedatangan saya mengagetkan, ucap Hendra dengan nada yang dibuat sangat sopan, seolah sedang membicarakan cuaca. Namun, saya rasa kita perlu membicarakan tentang sertifikat tanah asli dari almarhum ayah Anda. Dokumen yang nilainya triliunan rupiah itu. Reni dan Rian yang tadi diam di sudut ruangan, kini menatap Hendra dengan wajah yang sangat pucat. Mereka baru menyadari bahwa mereka hanya dijadikan alat oleh pria yang mereka anggap sebagai sekutu utama. Jadi, kamu dalang dibalik semua kekacauan ini? Haikal melangkah maju, menatap mantan orang kepercayaannya itu dengan tatapan penuh kebencian. Kau menggunakan adik iparku yang serakah untuk membekukan rekening. Lalu kau datang langsung untuk mengambil aset pribadiku. Hendra tertawa kecil, lalu melangkah masuk ke dalam ruang utama dengan angkuh. Rekening perusahaan tidak ada artinya dibandingkan dengan tanah warisan ayahmu, Haikal. Dan aku tahu, sertifikat aslinya tidak ada di brankas bank. Ayahmu pasti menyimpannya di rumah ini. Berikan padaku, dan aku akan membiarkan kau hidup tenang. Mata Hendra yang tajam kemudian beralih pada Amanda. Ia melihat Amanda yang masih berdiri tegak di samping kursi roda Ibu Ratna, sambil memeluk erat kotak besi kecil yang tadi dipungut dari tempat sampah dapur. Serahkan kotak itu, Amanda. Perintah Hendra dengan nada yang tidak lagi sopan dan penuh tekanan. Isinya adalah salinan sertifikat asli. Aku tahu Ibu Ratna memberikannya padamu sebelum stroke itu terjadi. Jangan memaksaku menggunakan kekerasan. Amanda memeluk kotak besi itu lebih erat. Tubuhnya sedikit gemetar, namun matanya menatap Hendra dengan keberanian yang luar biasa. Amanda tidak tahu apa yang Tuan Hendra bicarakan. Ini hanya kotak kosong yang dibuang oleh Nyonya Reni. Tuan tidak berhak mengambilnya secara paksa, jawab Amanda dengan suara yang tenang, namun sangat tegas. Jangan berbohong padaku, bentak Hendra. Wajahnya yang tadinya tenang kini memerah karena marah. Ia memberi isyarat pada keempat pria tegap di belakangnya. Ambil kotak itu dari tangan gadis itu, dan bawa kursi roda wanita tua itu ke mobil. Kita akan menggeledah seluruh bagian kursi roda itu jika perlu. Haikal langsung merentangkan kedua tangannya dengan lebar,
menghalangi jalan anak buah Hendra. Tidak ada yang boleh menyentuh ibuku. Dan tidak ada yang boleh menyentuh Amanda, teriak Haikal dengan suara yang menggelegar, memenuhi seluruh sudut ruangan yang megah itu. Suasana menjadi sangat tegang. Kedua belah pihak saling menatap dengan penuh permusuhan. Udara di dalam ruang utama terasa begitu berat, seolah badai besar siap meledak kapan saja. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak itu, Amanda tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum Ibu Ratna terkena stroke, wanita tua itu pernah berbisik padanya dengan suara yang sangat lemah. Ibu Ratna pernah berkata bahwa harta yang paling berharga bukan terletak di dalam kotak besi, melainkan tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Amanda menoleh ke arah Ibu Ratna. Tatapan Ibu Ratna sangat tenang, namun matanya terus menatap ke arah roda kiri pada kursi rodanya. Sebuah roda yang terlihat sedikit lebih tebal dari roda biasanya. Apakah rahasia terbesar keluarga Haikal benar-benar tersembunyi di dalam kursi roda tersebut? Dan mampukah Haikal serta Amanda melindungi Ibu Ratna dari cengkeraman Hendra yang semakin gila? Bersambung ke bab 6. Suasana di ruang utama semakin mencekam. Keempat pria suruhan Hendra melangkah maju dengan wajah garang. Mereka berniat merampas kotak besi dari tangan Amanda, sekaligus mengambil paksa kursi roda Ibu Ratna. Namun, Haikal tidak mundur sedikit pun. Ia berdiri kokoh bagaikan tembok baja yang melindungi orang-orang yang paling ia cintai. "Mundur kalian. Jangan sentuh mereka," perintah Haikal dengan suara yang menggelegar. Aura kewibawaan seorang miliarder memancar kuat dari tubuhnya, membuat langkah para preman itu sedikit ragu. Amanda yang berdiri di belakang Haikal, menatap kotak besi di tangannya dengan saksama. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang sangat janggal. Kotak besi ini terasa sangat ringan. Jauh lebih ringan dari seharusnya jika berisi dokumen sertifikat tanah asli berukuran besar. Ini adalah sebuah umpan. Ibu Ratna pasti sengaja memberikan kotak kosong ini kepada Amanda untuk mengelabui orang-orang serakah seperti Reni dan Hendra. Dengan cepat, Amanda membisikkan sesuatu ke telinga Haikal. "Tuan Haikal, kotak ini palsu. Rahasia yang sebenarnya ada di dalam roda kiri kursi roda Tuan Ibu." Amanda melihat Tuan Ibu menatapnya tadi. Haikal mengangguk pelan, memahami maksud pengasuh setianya itu. Ia menatap Hendra dengan tatapan tajam. "Hendra, kau pikir aku tidak tahu kalau kau akan datang hari ini? Kau pikir aku semudah itu bisa dijatuhkan oleh pengacaraku sendiri?" Hendra tertawa meremehkan. "Omong kosong. Kau sudah tidak punya akses ke rekening manapun. Kau tidak punya kekuatan lagi. Haikal, serahkan kotak itu, atau orang tuamu akan celaka." Namun, sebelum Hendra bisa memberi perintah lanjutan, suara sirine mobil polisi terdengar sangat nyaring dari luar pagar rumah. Suaranya semakin mendekat, diikuti oleh suara decitan ban mobil yang berhenti mendadak di halaman depan. Wajah Hendra langsung berubah pucat pasi. "Bagaimana mungkin? Polisi itu untuk menangkapmu, bukan aku." "Kau salah besar, Hendra," balas Haikal dengan senyum dingin yang sangat memuaskan. "Panggilan yang kubuat tadi bukan untuk menangkapmu di sini, tapi untuk memanggil tim khusus dari kepolisian pusat yang sudah kuberi bukti penggelapanmu yang asli. Dan sebagai bonus, tim keamanan pribadiku dari luar negeri juga sudah tiba." Tepat saat Haikal selesai berbicara, pintu utama rumah terbuka lebar. 6 pria berbadan tegap dengan seragam keamanan elit memasuki ruangan. Mereka dengan sigap melumpuhkan keempat suruhan Hendra dalam hitungan detik. Senjata-senjata para preman itu jatuh ke lantai marmer dengan suara berdentang. Detik berikutnya, beberapa petugas polisi berseragam masuk ke dalam ruangan. Mereka langsung memborgol tangan Hendra dengan erat. Rian dan Reni yang sedari tadi gemetar di sudut ruangan, kini juga ditarik oleh petugas untuk diinterogasi lebih lanjut. Reni menangis terseduh-seduh, menyesali semua keserakahannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. "Kau tamat, Hendra. Semua asetmu akan dibekukan, dan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi," ucap Haikal dengan nada yang penuh kemenangan. Namun, di luar dugaan semua orang, Hendra tidak terlihat putus asa. Ia justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat mengerikan di tengah ruangan yang megah itu. "Kau pikir kau sudah menang, Haikal? Kau pikir dengan menangkapku,
Kau bisa mengakses harta triliunan itu. Cece Hendra sambil menatap Haikal dengan tatapan penuh iba. Sertifikat tanah itu hanyalah sebuah kunci. Harta yang sebenarnya disimpan di dalam brankas bawah tanah yang sangat rahasia. Dan untuk membuka brankas itu, dibutuhkan perintah suara dari pemilik sah, yaitu Ibu Ratna. Haikal terdiam. Matanya membelalak tidak percaya. Apa maksudmu? Ibu Ratna terkena stroke parah 2 tahun lalu. Beliau tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Tanpa perintah suara yang tepat, brankas itu akan terkunci selamanya. Dan dalam 24 jam, sistem keamanan brankas akan mengaktifkan mekanisme penghancur otomatis. Semua harta itu akan hangus menjadi abu. Jelas Hendra dengan senyum licik. Haikal langsung menoleh ke arah ibunya. Ibu Ratna hanya bisa menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Mulutnya bergerak pelan, namun tidak ada suara yang keluar. Bagaimana mungkin Haikal bisa mendapatkan perintah suara dari ibunya yang lumpuh dan bisu, sementara waktu terus berjalan? Apakah ada cara untuk menyembuhkan Ibu Ratna dalam waktu kurang dari sehari? Ataukah kerajaan bisnis Haikal akan hangus menjadi abu bersama rahasia terbesar keluarganya? Ruang utama yang tadinya riuh oleh suara penangkapan, kini mendadak terasa sangat sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding besar yang berdetak perlahan, seolah menghitung mundur setiap detik yang tersisa. Haikal berdiri kaku di hadapan kursi roda ibunya. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kini berubah menjadi pucat dan tegang. 24 jam. Itulah batas waktu yang diberikan oleh sistem keamanan brankas bawah tanah, sebelum mekanisme penghancur otomatis aktif secara permanen. Pak Haikal, kita harus segera bertindak, ucap kepala polisi yang memimpin penggerebekan, dengan nada yang penuh empati dan profesional. Hendra memang sudah diamankan di mobil tahanan. Namun, kode suara dan mekanisme waktu yang ia sebutkan benar-benar nyata. Kami akan membawanya ke kantor pusat untuk interogasi mendetail. Mungkin, dia masih menyimpan cara untuk membatalkan sistem itu. Haikal mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Amanda. Amanda, tolong panggil Dokter Sinta, spesialis saraf dan rehabilitasi yang selama ini menangani ibu. Bawa semua peralatan medis darurat ke kamar ibu. Kita tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Baik, Tuan Haikal, jawab Amanda tegas, lalu segera berlari menuju telepon rumah dengan langkah yang cepat, namun tetap terkontrol dan sopan. Sementara menunggu, Haikal berlutut di sebelah kursi roda Ibu Ratna. Ia menggenggam tangan ibunya yang lumpuh, lalu menatap mata wanita tua itu dengan penuh harapan. Bu, Haikal tahu ibu sedang sangat lelah. Tapi tolong, Bu, perusahaan ini, rumah ini, dan semua yang Haikal bangun, adalah warisan dari ayah dan ibu. Jika brankas itu hancur, Haikal akan kehilangan segalanya. Haikal butuh suara ibu, walau hanya satu kali saja. Ibu Ratna menatap anaknya dengan lembut. Bibirnya bergerak pelan, mencoba membentuk kata-kata. Namun, yang keluar hanya suara parau yang nyaris tidak terdengar. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Rasa frustrasi dan kekhawatiran memenuhi matanya. Ia tahu betapa besar pertaruhan yang sedang dihadapi putranya. Tidak lama kemudian, Dokter Sinta tiba bersama Amanda. Ia membawa tas medis lengkap dan beberapa peralatan diagnostik portabel. Setelah memeriksa kondisi Ibu Ratna dengan saksama, Dokter Sinta menghela napas panjang. Maaf, Tuan Haikal, ucap Dokter Sinta dengan suara yang lembut, namun tegas. Kondisi pita suara ibu memang sangat lemah. Stroke 2 tahun lalu telah merusak sebagian besar kontrol saraf di area tersebut. Memaksanya berbicara dalam waktu singkat bisa sangat berisiko bagi kesehatannya. Amanda yang berdiri di samping Dokter Sinta tiba-tiba menatap roda kiri kursi roda dengan saksama. Ingatannya kembali pada bisikan samar yang pernah diucapkan Ibu Ratna sebelum sakit parah dulu. Jika suatu hari Haikal dalam bahaya, carilah mesin kecil di dalam roda itu. Itu akan membantumu mendengar suara hatiku. Dokter Sinta, mohon tunggu sebentar, ucap Amanda dengan sopan, sambil berjongkok di dekat kursi roda. Ia menekan sebuah panel tersembunyi di bagian dalam pelek roda kiri. Dengan suara klik yang pelan,
sebuah kompartemen kecil terbuka. Di dalamnya, terdapat sebuah alat medis canggih berbentuk seperti kalung tipis, lengkap dengan kabel sensor dan mikrofon mini. "Apa ini, Amanda?" tanya Haikal dengan alis berkerut. "Ini adalah alat stimulasi saraf vokal portable, Tuan," jelas Amanda, setelah membaca label pada alat tersebut dengan cermat. Ibu Ratna pernah memesan alat ini secara khusus dari luar negeri. Tapi, alat ini belum pernah diuji coba. Katanya, alat ini bisa mengirimkan impuls listrik ringan ke pita suara, memungkinkan penderita stroke berbicara dengan jelas dalam waktu singkat. Namun, risikonya sangat tinggi. Jika tegangannya tidak tepat, bisa menyebabkan kejang. Haikal menatap alat itu, lalu menatap ibunya. Ia tahu, ini adalah satu-satunya peluang yang mereka miliki. "Kita harus mencobanya. Dokter Sinta, tolong pantau detak jantung dan tekanan darah ibu. Amanda, bantu saya memasang alat ini. Kita tidak punya waktu untuk ragu-ragu." Proses pemasangan berjalan dengan sangat hati-hati. Dokter Sinta menempelkan sensor pada leher Ibu Ratna, sementara Amanda memastikan kabel terhubung dengan benar ke sumber daya mini. Ketika tombol aktivasi ditekan, lampu indikator kecil berkedip berwarna hijau. Ibu Ratna tiba-tiba terbatuk pelan, lalu napasnya menjadi lebih teratur. "Sekarang, Bu," bisik Haikal dengan suara yang bergetar. "Katakan kata pembukanya. Apapun yang Ibu ingat dari ayah. Kita hanya punya waktu sedikit." Ibu Ratna menutup matanya sejenak, mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Lalu, dengan suara yang parau, namun perlahan menjadi jelas, ia mengucapkan satu kalimat pendek yang terdengar sangat familiar. "Bintang jatuh di malam musim hujan." Haikal dan Amanda saling pandang. Itu adalah frasa rahasia yang dulu selalu diucapkan oleh almarhum ayah Haikal setiap kali mereka berhasil mencapai kesepakatan penting. Mereka segera mencatat frasa tersebut, lalu bergegas menuju ruang kontrol brankas yang terletak di bawah ruang kerja Haikal. Namun, saat mereka sampai di depan pintu baja yang tebal, layar digital di dinding menampilkan peringatan merah yang berkedip cepat. Percobaan verifikasi pertama gagal. Sisa waktu, 18 jam. Mekanisme penguncian kedua telah aktif. Dibutuhkan konfirmasi biometrik tambahan. Haikal menghantamkan tinjunya ke dinding dengan frustrasi. Konfirmasi biometrik tambahan? Itu artinya, kita butuh sidik jari atau retina mata ibu juga. Tapi, bagaimana kita memindahkan ibu ke sini, dalam keadaan lemah seperti itu? Amanda yang sedang memeriksa layar, tiba-tiba menyadari sesuatu. "Tuan Haikal, lihat ini. Ada pesan tersembunyi di sudut layar." Pesan itu berasal dari sistem cadangan yang ditinggalkan almarhum Tuan Ayah. Isinya singkat, tetapi sangat jelas. Haikal mendekat, membaca tulisan yang tertera di layar kecil itu. Matanya membelalak. Jika sistem meminta biometrik ganda, gunakan mata Amanda. Retina kiri pengasuh setia telah terdaftar sebagai cadangan darurat sejak 20 tahun lalu. Hanya dia yang tahu rahasia di balik kursi roda. Ruangan itu seketika hening. Haikal, Dokter Sinta, dan semua orang yang hadir menatap Amanda dengan tak percaya. Amanda sendiri mundur selangkah. Wajahnya pucat. Mengapa retina matanya terdaftar sebagai cadangan keamanan tertinggi untuk brankas keluarga Haikal? Siapa sebenarnya dia di mata almarhum ayah Haikal? Dan, apa rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan, di balik identitasnya sebagai pengasuh biasa? Sementara itu, di luar rumah, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti perlahan di gerbang utama. Seorang pria tua dengan topi fedora turun dari mobil, menatap rumah megah itu dengan senyum tipis yang penuh arti. Ia memegang sebuah kunci elektronik berwarna perak, dan berbisik pelan kepada diri sendiri. Akhirnya, panggung utama telah terbuka. Saatnya keluarga Haikal mengetahui kebenaran tentang siapa yang sebenarnya mendanai empire mereka sejak awal. Haikal dan Amanda melangkah perlahan menuju gerbang utama. Pria tua dengan topi fedora itu menatap mereka dengan senyum yang sangat hangat. Di tangannya, ia masih menggenggam kunci elektronik berwarna perak. "Selamat pagi, Haikal,"
Dan selamat pagi, Amanda. Sapa pria tua itu dengan suara yang sangat tenang. Perkenalkan, namaku Adrian. Aku adalah sahabat karib sekaligus mitra bisnis pertama dari almarhum ayahmu. Dan gadis yang berdiri di sampingmu ini, Amanda, adalah putri kandungku. Haikal terkejut luar biasa. Matanya beralih menatap Amanda, yang kini menundukkan kepalanya dengan rasa hormat. Putri bapak? Tapi, mengapa Amanda bekerja sebagai pengasuh biasa di rumahku? Tanya Haikal dengan nada yang penuh kebingungan. Pak Adrian tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. 20 tahun lalu, ayahmu dan aku membuat sebuah kesepakatan rahasia. Kami tahu bahwa harta yang melimpah bisa mengubah hati seseorang. Oleh karena itu, kami mendaftarkan retina mata Amanda sebagai cadangan keamanan terakhir. Aku menitipkan Amanda sebagai pengasuh ibumu, bukan untuk mengawasimu, Haikal, melainkan untuk menguji ketulusan hatimu. Aku ingin melihat, apakah kau akan tetap mencintai dan menghormati ibumu, bahkan ketika kau berada di puncak kesuksesan. Amanda akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Amanda meminta maaf karena menyembunyikan identitas ini, Tuan Haikal. Amanda hanya ingin menjalankan tugas Amanda dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ucap Amanda dengan suara yang bergetar. Haikal tidak merasa marah. Justru, hatinya dipenuhi oleh rasa haru yang luar biasa. Ia menatap Amanda dengan tatapan yang penuh kekaguman. Kamu tidak perlu meminta maaf, Amanda. Justru karena ketulusanmu itulah, kamu telah menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Mereka bertiga kemudian bergegas kembali ke ruang bawah tanah. Haikal memapah ibunya, sementara Amanda berdiri di depan panel biometrik. Dengan tenang, Amanda memposisikan wajahnya di depan scanner retina. Sebuah sinar biru menyapu bola mata kiri Amanda. Detik berikutnya, sebuah suara komputer terdengar sangat jelas. Verifikasi biometrik berhasil. Selamat datang, pemegang saham utama. Pintu baja raksasa itu perlahan terbuka dengan suara desisan hidrolik yang berat. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen aset, sertifikat tanah, dan drive berisi dana darurat yang nilainya triliunan rupiah. Mekanisme penghancur otomatis berhasil dinonaktifkan dengan waktu tersisa hanya 5 menit. Kerajaan bisnis Haikal telah selamat. Sementara itu, di sebuah sel tahanan kepolisian yang dingin dan pengap, Reni duduk terkurung di sudut ruangan. Pakaian mewahnya telah diganti dengan baju tahanan berwarna oranye yang kusam. Rian dan Hendra berada di sel yang berbeda, saling menyalahkan atas kehancuran rencana besar mereka. Reni menatap kosong ke arah dinding sel. Ia teringat akan kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia teringat akan mobil-mobil mahal, perhiasan berlian, dan penghinaan yang ia lakukan kepada Ibu Ratna. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Namun, penyesalan itu tidak akan pernah bisa mengembalikan kebebasannya. Pengadilan telah menjatuhkan vonis yang berat untuknya. Reni kehilangan suaminya, kehilangan hartanya, dan kehilangan harga dirinya. Ia benar-benar kehilangan segalanya, persis seperti yang telah diperingatkan oleh Haikal. Kembali ke kediaman megah keluarga Haikal, suasana kini telah berubah menjadi jauh lebih damai. Badai keserakahan telah berlalu, menyisakan pelajaran yang sangat berharga. Sore itu, Haikal duduk di taman belakang rumah, di samping kursi roda Ibu Ratna. Amanda berdiri di dekat mereka, menyuguhkan secangkir teh hangat. Sinar matahari senja menyinari wajah mereka dengan sangat indah. Haikal menggenggam tangan Amanda dengan lembut. Ia menatap mata wanita yang telah membuktikan kesetiaannya itu. Amanda, aku telah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan sekadar pengasuh, dan kamu bukan sekadar putri dari mitra bisnis ayahku. Kamu adalah wanita yang paling tulus, paling sabar, dan paling kuat yang pernah aku kenal. Ucap Haikal dengan suara yang penuh perasaan. Amanda tersipu malu, namun ia tidak melepaskan genggaman tangan Haikal. Amanda hanya bersyukur bisa berada di sini, melindungi Tuan Ibu, dan membantu Tuan Haikal. Balas Amanda pelan. Ibu Ratna, yang duduk di kursi rodanya, menatap mereka berdua dengan senyum yang sangat lebar. Meskipun ia tidak bisa berbicara dengan jelas, tatapan matanya menunjukkan restu yang penuh kebahagiaan. Haikal perlahan berlutut di sebelah kursi roda Amanda.
Ia mengeluarkan sebuah cincin berlian sederhana, namun sangat indah. "Amanda, maukah kamu menjadi pendampingku, bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai istriku, dan ibu bagi anak-anakku nanti?" Tanya Haikal dengan tatapan yang penuh harapan. Air mata kebahagiaan menetes dari pipi Amanda. Ia menganggukkan kepalanya dengan mantap. "Amanda mau, Tuan Haikal. Amanda akan mendampingi Tuan selamanya," jawab Amanda dengan suara yang penuh cinta. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, Haikal memasangkan cincin itu ke jari manis Amanda. Ibu Ratna tersenyum puas, mengetahui bahwa anaknya telah menemukan cinta sejati yang tidak didasarkan pada harta, melainkan pada ketulusan hati. Kisah tentang miliarder, pengasuh setia, dan istri yang serakah ini pada akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Karena pada akhirnya, harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah uang atau kekuasaan, melainkan kasih sayang, kesetiaan, dan ketulusan hati yang tulus ikhlas. Waktu berlalu dengan sangat cepat, bagaikan air sungai yang mengalir tenang menuju muara. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak hari bersejarah itu, hari di mana Haikal berhasil menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran, dan di hari yang sama, ia menemukan cinta sejati dalam diri Amanda. Kini, kediaman megah keluarga Haikal tidak lagi terasa dingin dan penuh dengan kepura-puraan. Rumah itu kini dipenuhi oleh kehangatan, tawa, dan kasih sayang yang tulus. Pagi itu, sinar matahari musim panas menyelinap lembut melalui tirai jendela kamar utama. Amanda terbangun dengan senyum yang menghias bibirnya. Di sampingnya, Haikal masih terlelap dengan tenang. Perut Amanda yang kini mulai membulat, menjadi pengingat akan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ia telah hamil 3 bulan, dan kabar bahagia itu telah membuat seluruh keluarga besar, termasuk Pak Adrian, sangat bersukacita. Dengan hati-hati, Amanda bangkit dari tempat tidur. Ia tidak ingin membangunkan suaminya yang kelelahan setelah seharian mengurus merger perusahaan dengan negara tetangga. Amanda berjalan pelan menuju kamar mandi, lalu bersiap untuk memulai harinya. Sebagai istri seorang miliarder, Amanda tidak berubah menjadi wanita yang sombong. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana, dan tetap penuh kasih sayang. Di lantai bawah, suasana sudah ramai dengan aktivitas yang menyenangkan. 2 orang asisten rumah tangga sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aroma bubur ayam kesukaan Ibu Ratna menguar harum, memenuhi seluruh sudut rumah. Amanda turun dengan langkah yang ringan, lalu menuju kamar Ibu Ratna yang kini telah disulap menjadi kamar perawatan yang sangat nyaman dan modern. "Selamat pagi, Tuan Ibu. Hari ini cuaca sangat cerah. Bagaimana tidur Tuan Ibu semalam?" sapa Amanda dengan suara yang lembut. Sambil membuka tirai jendela kamar, Ibu Ratna menatap Amanda dengan mata yang berbinar. 2 tahun setelah stroke, berkat perawatan yang intensif dan penuh kasih sayang dari Amanda, kondisi Ibu Ratna menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Beliau kini sudah bisa menggerakkan tangan kanannya dengan lebih leluasa, dan yang paling ajaib, pita suaranya telah pulih hampir sepenuhnya berkat alat stimulasi yang dulu digunakan. "Selamat pagi, Nak Amanda. Ibu tidur nyenyak sekali. Tadi malam, Ibu bermimpi tentang ayahmu." Beliau tersenyum melihat kebahagiaan kita semua, ucap Ibu Ratna dengan suara yang pelan, namun sangat jelas. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Amanda berlutut di sebelah kursi roda, lalu mencium tangan Ibu Ratna dengan penuh hormat. "Ibu adalah ibu yang luar biasa. Amanda sangat bersyukur bisa merawat Ibu," balas Amanda dengan tulus. Sementara itu, Haikal telah bangun dan turun ke lantai bawah. Ia melihat Amanda yang sedang mendorong kursi roda ibunya menuju ruang makan. Pemandangan itu membuat hatinya terasa sangat hangat. Ia mendekat, lalu mencium kening Amanda dengan penuh kasih sayang. "Selamat pagi, istriku. Dan selamat pagi, Ibu," sapa Haikal dengan senyum yang lebar. "Selamat pagi, Haikal. Cepat makan, buburnya akan dingin," jawab Ibu Ratna dengan nada keibuan yang sangat hangat. Di meja makan, mereka bertiga menikmati sarapan dengan penuh kehangatan. Tidak ada lagi topeng kesempurnaan, tidak ada lagi kepura-puraan. Yang ada hanyalah keluarga kecil yang saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Haikal menatap Amanda dengan tatapan yang penuh kekaguman. Ia tahu,
Semua ini tidak akan pernah terjadi tanpa ketulusan hati wanita yang kini menjadi istrinya. Sayang, nanti siang aku ada janji dengan Pak Adrian. Kita akan membahas rencana yayasan amal atas nama ibu. Aku ingin yayasan itu membantu para lansia yang tidak mampu, terutama mereka yang menderita stroke seperti ibu. Ucap Haikal sambil menuangkan teh untuk Amanda. Amanda mengangguk dengan senyum yang manis. Itu ide yang sangat bagus. Sayang, Amanda akan membantu mengurusnya. Ibu Ratna pasti sangat bangga dengan proyek ini. Sementara kebahagiaan menyelimuti kediaman keluarga Haikal, di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita yang terletak di pinggiran kota, suasana terasa sangat berbeda. Reni duduk di sudut selnya, menatap kosong ke arah dinding yang kusam. Pakaian oranye yang ia kenakan menjadi pengingat abadi atas keserakahan dan kesombongannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Vonis pengadilan telah menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara bagi Reni atas tuduhan penggelapan aset perusahaan, percobaan penipuan, dan perlakuan kejam terhadap mertuanya. Rian, adik laki-lakinya, divonis 7 tahun karena peran utamanya dalam konspirasi tersebut. Sedangkan Hendra, pengacara pengkhianat itu, dihukum 12 tahun penjara karena kejahatannya yang berlapis. Reni menundukkan kepalanya. Air matanya menetes membasahi lantai semen yang dingin. Ia teringat akan hari-hari indahnya bersama Haikal, teringat akan kemewahan yang dulu ia nikmati, dan yang paling menyakitkan, teringat akan bagaimana ia memperlakukan Ibu Ratna. Penyesalan itu datang terlambat. Namun setidaknya, di dalam kesunyian selnya, Reni mulai belajar untuk bertobat. Ia mulai memahami bahwa harta yang paling berharga bukanlah uang atau perhiasan, melainkan kasih sayang dan ketulusan hati. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Aku telah menjadi wanita yang sangat jahat. Jika aku diberi kesempatan kedua, aku berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Bisik Reni pelan, sambil menengadahkan tangannya untuk berdoa. Kembali ke kediaman Haikal. Sore itu, Pak Adrian datang berkunjung. Ia membawa serta sebuah dokumen penting yang telah disiapkan untuk yayasan amal baru. Haikal, Amanda, dan Ibu Ratna menyambutnya dengan sangat hangat di ruang tamu. Haikal, Amanda, Ibu Ratna, yayasan ini akan menjadi warisan yang sangat berharga bagi keluarga kita. Aku sangat bangga dengan kalian semua, ucap Pak Adrian dengan suara yang bergetar karena haru. Terima kasih, Pak Adrian. Tanpa Bapak, Amanda tidak akan pernah menemukan jalan pulang ke keluarga ini. Balas Amanda dengan penuh rasa syukur. Pak Adrian tersenyum, lalu menatap Amanda dengan tatapan penuh kasih. Kamu adalah putri yang sangat membanggakan. Nak, kesabaranmu, ketulusanmu, dan keberanianmu telah mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Terutama kepada Haikal, tentang arti cinta yang sesungguhnya. Haikal menggenggam tangan Amanda dengan erat. Amanda adalah anugerah terindah dalam hidupku. Dia telah mengajarkanku bahwa cinta yang sejati tidak diukur dari harta atau kedudukan, melainkan dari ketulusan hati dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Haikal dan Amanda duduk berdua di teras belakang rumah. Bintang-bintang bertaburan di langit yang gelap, menciptakan pemandangan yang sangat romantis. Haikal memeluk Amanda dari belakang, lalu meletakkan tangannya di atas perut istrinya yang mulai membulat. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Haikal pelan. Amanda menyandarkan kepalanya di dada Haikal, lalu tersenyum bahagia. Amanda sedang bersyukur. Bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan kita, dan karena Tuhan telah memberikan kita keluarga yang penuh kasih sayang. Haikal mencium puncak kepala Amanda dengan lembut. Aku juga bersyukur, sayang. Dan aku berjanji, aku akan selalu melindungimu, ibu, dan bayi kita, dengan segenap kekuatan yang aku miliki. Di kejauhan, terdengar suara Ibu Ratna yang sedang berdoa di kamarnya. Doa syukur yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan, untuk keluarga kecil yang kini telah utuh kembali. Doa itu naik ke langit, menembus bintang-bintang yang berkilauan, membawa harapan dan kebahagiaan yang abadi. Kisah tentang miliarder, pengasuh setia, dan istri yang serakah ini, pada akhirnya mengajarkan kita semua sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Sementara itu,
ketulusan, kesetiaan, dan kasih sayang akan selalu membawa pada kebahagiaan yang sejati. Haikal menemukan cinta yang tulus dalam diri Amanda. Amanda menemukan keluarga yang mencintainya, dan Ibu Ratna menemukan kedamaian di hari tuanya. Dan bagi Reni, di dalam kesunyian sel penjaranya, ia menemukan satu hal yang mungkin tidak pernah ia temukan di tengah kemewahan, yaitu kesempatan untuk bertobat dan menjadi manusia yang lebih baik. Sebuah akhir yang sempurna untuk sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran kehidupan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.